Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para perintis, pioneer? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman semua, di sini saya mendapatkan informasi terbaru, kemudian mendapatkan lagi ceramah-ceramah dari Bapak Tua yang menyebut kita ini sebagai bebek dungu. Ya, kita ini dibilangnya bebek dungu, teman-teman. Oke deh, di sini buat teman-teman semua, silakan disimak, jangan sampai di skip, agar teman-teman itu nggak salah paham, nggak gagal fokus, kita mau bahas apaan nih teman-teman. Dan tentunya yang pertama, mungkin ada beberapa poin penting buat teman-teman ketahui ya. Yang pertama itu tentang tumpang tindih yang terjadi untuk mengenai harga konsensus. Satu orang dengan orang yang lainnya di satu negara itu berbeda-beda ya untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kemudian yang kedua, di sini itu teman-teman tentu tahu mungkin ya Bapak Tua dia mengatakan bahwasannya untuk Nicola Sokalis kemudian proyek-proyeknya itu dibilang hal-hal yang kita nggak inginkan ataukah mungkin ya nggak enak lah teman-teman kalau didengarkan gitu. Tetapi bagaimanapun itu saya juga terima kasih mungkin kepada Bapak Tua juga termasuk TT di mana mungkin TT itu sudah ya mengedukasi kita, kemudian mengasih tahu informasi kita dan tentunya banyak banget ya. Jadi setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan muncul video-video beliau, nggak apa-apa, tonton aja teman-teman ya. Itu bagus banget, edukasinya ada, pengetahuannya mumpuni, kemudian dia juga pokoknya selalu itu ya, memberitahu mana yang baik, kemudian mana yang jelek. Oke, mungkin itu dua poin penting. Ya, langsung kita bahas poin yang pertama tadi. Oke, di sini mungkin buat teman-teman semua kita sudah masuk pada pasca mainnya tertutup ataukah mungkin pasca mainnya apa ya jadinya kayak privat gitu. Dimana untuk privat ini ataukah mungkin mainnya secara tertutup, kalian itu sudah bisa melakukan transaksi ya, melakukan yaitu transfer Pi ke Pi yang lainnya. Dalam bahasa gampangnya itu sebagai P2P ataukah mungkin peer to peer, mengirimkan token ke wallet lainnya, kemudian wallet lainnya menukarkan ataukah mungkin transfer ke wallet kita teman-teman. Itulah yang disebut sebagai peer to peer. Kemudian selain itu pun buat teman-teman semua di sini ada banyak banget teman-teman boleh langsung cek dan kemudian itu teman-teman itu buka langsung Pi browser dan kemudian teman-teman pilih untuk yaitu Pi dari explore-nya. Di situ teman-teman kalau lihat banyak banget transaksi-transaksi yang terjadi hingga detik-detik-detiknya, bahkan ya mungkin ada banyak banget teman-teman boleh dicek di bagian itu buat teman-teman semua. Itu artinya Pi ini sudah berjalan walaupun memang harganya pun masih tumpang tindih, dalam satu negara itu berbeda-beda setiap orangnya. Dan kemudian tugas kita saat ini teman-teman itu boleh pilih option-optionnya. Yang pertama, teman-teman kalau misalkan pengen ditabungin, pengen di staking, pengen didepositokan, teman-teman lakukanlah penguncian sebanyak-banyaknya. Oke, 3 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 minggu juga teman-teman. Kemudian selain itu, buat teman-teman juga itu sudah bisa melakukan yaitu, tapi yang paling sulit teman-teman kalau transaksi itu mencari yaitu jasa dan barangnya. Kebanyakan dari kita itu ingin mencairkan untuk si Pi yang telah kita dapatkan. Jadi buat teman-teman semua, sebutan untuk hari ini di Pi pasca mainnya tertutup, bukan publik ya, bukan. Tetapi teman-teman semua bisa untuk melakukan transaksi atas kesepakatan bersama. Tidak ada unsur paksaan apapun itu. Oke, kemudian berikutnya buat teman-teman semua mungkin ini yang dibilang oleh TT Chandra Teja. Di sini mungkin Tete bilangnya itu apa ya? Kayak bagus lah. Saya juga suka teman-teman ya video-video dia. Kemudian kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang tinggi. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya pun luar biasa. Beliau itu bukan orang sembarangan ya. Jadi beliau itu orang yang mumpuni dalam segi SDA maupun SDM-nya. Ya mungkin kayak gitu kurang lebih teman-teman. Apapun itu buat teman-teman semua ambil ya. Ambil bagusnya, buang jeleknya. Itulah baru teman-teman anak muda Indonesia yang bijak, teman-teman Indonesia anak muda yang hebat. Dan kemudian buat teman-teman juga nih ya di bagian ini ya beliau mengatakan bahwa untuk Pi ini merupakan salah satu mata uang angin teman-teman. Oke, it's okay, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi untuk kriptografi kemudian token-token yang tidak ada underlying asetnya memang ya dia itu disebut sebagai apa kalau bukan sebagai mata uang angin.
Oleh sebab itu buat teman-teman semua, mata uang angin ini apakah bisa dijadikan mata uang sungguhan, dan kemudian apakah bisa itu dipakai, dipegang dan diraba? Tentunya gini teman-teman ya, semakin hari semakin kesini teman-teman ya, untuk pembayaran berbeda-beda ya. Jadi buat teman-teman semua tetap aja teman-teman ya klik tanda petirnya. Tentunya nanti untuk Pi, untuk membangun Pi yang hebat, yang kuat dan tentunya diterima oleh semua people, teman-teman gampang. Nanti mungkin kita bakal bisa ajukan proposal kalau teman-teman punya pikiran yang bagus, kemudian juga program yang unik, teman-teman tinggal bikin proposal dan kemudian proposalnya itu langsung aja teman-teman ya dikirimkan melalui email ke Nicholas Kokalis. Contohnya gini, di Pi ini bukan komoditi yang seakan-akan turun, seakan-akan naik, dan kemudian kita lakukan sell and buy ya. Jadi bukan jual beli teman-teman. Tetapi untuk Pi ini dia tujuannya selain itu tadi, dia tujuannya itu sebagai payment, yaitu token tata kelola. Dia itu bisa mengelola dimanapun itu yang kita kehendaki. Teman-teman mungkin di sini tuh ada yang kerjanya sebagai apa ya, jual travel, dan kemudian ada juga yang di dunia kesehatan, ada juga otomotif, kemudian ekonomi dan lain-lain lah pokoknya gitu teman-teman. Teman-teman itu bisa menggunakan payment dengan menggunakan Pi nanti ke depannya. Kalau untuk masalah regulasi di Indonesia kita nggak tahu teman-teman ya, apakah nanti bakal ribet, apakah enggak. Pada intinya ya, negara itu nggak boleh nolak ya, negara nggak boleh nolak, apalagi negara Indonesia, negara berkembang. Jadi kita ini anak muda adalah aset dari negara. Teman-teman itu harus ya pelajari tentang blockchain, pelajari juga untuk mengenai AI, dan kemudian pelajari juga untuk mengenai hal-hal yang lain. Hari ini hari yang memang sejarah ditolehkan, dan kemudian hari ini uang itu berganti menjadi kripto ataukah mungkin hal-hal yang lainnya. Kalau misalkan negara menolak, apa jadinya teman-teman ya, apa jadinya? Kita nggak bisa nolak ya teman-teman, tetapi kita ini harus ikuti perkembangan zaman. Oke, contohnya gini aja teman-teman. Oke, saat ini Pi mungkin di roasting katanya mata uang angin, kemudian Pi ini disebut juga sebagai project yang lamban, project yang lemot, kemudian juga dibilang scam. Teman-teman kalau misalkan semua itu mungkin teman-teman boleh tahu ya, jadi sebagus apapun itu bisnisnya ya, tanpa ada kepercayaan makalah hancur dari bisnis tersebut. Oleh sebab itu teman-teman dapat bandingkan yaitu Pi Network yang begitu banyak orang-orang yang percaya ya di dalam jaringan ini, dibanding dengan orang-orang yang nyinyir ya, kerjaannya cari kesalahan ya, kemudian kerjaannya hal-hal yang lain lah yang negatif dia selalu tolehkan ya. Tentunya di situ teman-teman dapat bandingkan. Yang pertama itu Pi ini diakui seluruh yaitu negara, 210 negara ini udah masuk di dalam jaringan Pi Nicholas Kokalis, Cheng Diovan serta Vincent. Dan kemudian teman-teman inget nggak waktu dulu itu teman-teman Gojek itu sempat ngontrak ya, ngontrak tempatnya, kemudian juga Gojek itu sempat di demo gede-gedean. Kenapa? Karena untuk ojek pangkalan yang suka mangkal-mangkal itu dia nggak dapat orderan sama sekali karena adanya Gojek ini ya, di demo di mana-mana, dikatain di mana-mana. Pemerintah di demo, kemudian suruh bubarin Gojek. Tetapi apa sekarang yang terjadi? Gojek menjadi perusahaan yang begitu besar. Dia bisa sponsori di mana aja teman-teman. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, kalau misalkan kita tolak itu nggak bakal bisa. Tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan kemudian ingat ya, yang dulunya gede yaitu apa? Kalau bukan Bluebird. Mungkin teman-teman tahu yang taksi warnanya blue ya, yang warnanya biru. Mereka itu dulu perusahaan yang begitu banyaknya, armadanya pun banyak banget, kemudian supirnya pun banyak banget. Semua orang-orang itu menggunakan Bluebird. Tetapi sekarang saham dari Bluebird itu menurun teman-teman ya, itu sahamnya menurun. Nah oleh sebab itu buat teman-teman semua inget ya, Gojek dulu itu nggak seperti sekarang. Sekarang ini gede banget. Dan kemudian untuk Gojek ini pun dia semakin bertambah lagi, dan tentunya yang dulu demo akhirnya masuk juga. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua jadi gampang ya tentang mengenai semua ini. Pada intinya buat teman-teman semua harus yang menjadi orang yang gigih, kemudian menjadi seseorang anak muda yang cerdas. Kalau misalkan ya TT ini bisa ya berkontribusi untuk seperti apa ya, bisa berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, oke lah, bagus, is fine teman-teman, bagus banget ya. Salam cerdas Indonesiaku. Memang kita ini harus cerdas teman-teman, nggak boleh dibohong-bohongi, apalagi
diperalat sama sekali teman-teman. Di sini kalau misalkan pengen diakui, teman-teman itu harus berkontribusi untuk negara. Apa kontribusi kalian nih anak-anak muda? Kalau kalian punya skill, teman-teman boleh ditolehkan, dan kemudian hal-hal yang lain lah teman-teman boleh tolehkan. Intinya gitu aja teman-teman ya. Jadi saat ini masih tumpang tindih. Kalau misalkan pengen satu harga, ketika di swab nanti bakal teman-teman semua ada di PSK, yaitu mainnet secara publik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat teman-teman ya, kegagalan awal kesuksesan. Hari ini kita buktikan, hari ini kita ya tentunya harus kita buktikan kepada siapapun itu. Teman-teman rajin-rajinlah menabung, menabung, dan menabung. Mudah-mudahan 2 hari ke depan buat teman-teman semua menjadi salah satu proyek-proyek yang bagus. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.